Waktu kita mau nutup nih, mau nutup pintu, krek gini, langsung gini bos, dari belakang pintu. Soalnya kan pintu buka gini, waktu tutup dia langsung gini. Coba lu nyalain lampu deh, ngomong gitu. Aku nyalain lampu waktu itu. Kenapa? Di TV, di sebelah TV itu ada apa? Kucing nggak? Ngomong gitu. Ada kucing nggak? Hah? Lah kamu ngeliat ini ada enggak loh? Halo semuanya, apa kabar? Di catatan misteri kali ini, hari ini gue mau ngobrol-ngobrol nih sama asisten gue. Waduh, jadi dia ini asli Surabaya, udah nemenin gue syuting kemana-mana, udah gitu juga, udah tahunan lah ikut bareng. Nah, dia ini punya cerita tentang masa kecilnya yang membuat kita penasaran. Kenalin dia nih, Sora. Bukannya Korea. Oh, ini dia nih, Juan. Ini Juan ini punya cerita, dia mau bagiin ke kita nih. Bagiin ke kita semua, gue dan ini juga nih. Ini dia anjing gue, si Sora. Gimana Cuk? Apa kabar Cuk? Baik bos. Ya tadi coba sih ketemu setiap hari, kamu nanya kabar juga. Lagi sibuk apa lo Cuk? Biasa bos, ngikut artis. Ya udah. Iya bos. Nah, gimana? Ini lo mau ceritain itu apa Cuk? Ceritanya? Kalau cerita ini sih sebenarnya ini udah lama ya, maksudnya udah tahun 90-an ya. Waktu cerita kecil di kampung halaman gitu. Oke. Kampung halaman saya Surabaya, terus sama anak-anak kampung, gitu. sama anak-anak kampung. Jadi ceritanya tuh ya biasa waktu kecil gitu bos kan. Ini langsung aja aku ceritain ya. Iya, langsung aja. Jadi awalnya itu kalau kita anak-anak kampung itu kan, apalagi zaman dulu ya, belum ada gadget, HP gitu kan. Kalau dulu itu kita itu kalau misalnya nongkrong gitu kan, itu sering kayak ngomongin soal ya seru-seruan gitu loh mas. Ya. Kalau hiburan kita kan cuma TV gitu kan, dulu itu TV, terus ya tontonannya kartun ya cuman gitu aja. Terus kalau hantu-hantu gitu yang horor-horor itu kan kayak dulu itu zamannya film Susana gitu loh bos ya kan. Jadi hantu pun yang kita tahu ya cuman yang pada umumnya kayak ini kuntilanak, sundel bolong, terus pocong ya gitu kan. Lah pada waktu itu tuh kalau anak waktu kita nongkrong itu kan kayak membahas gitu loh, bahas yang pengalaman kita itu kan, bahas bukan pengalaman siapa ya, kayak ini kita apa kan, jadi ini kampung saya nih, di Surabaya itu depan ini kampus pas, ada kampus ternama di Surabaya. Kampus paling bukan paling bagus lah ya istilahnya, kampus bagus di depan kampung saya pas itu. Jadi kita itu kalau nongkrong itu gimana nih, apa namanya, yang dibahas itu kita main yuk gitu, kayak apa ya, pengen nantangin sesuatu anak dulu itu bos. Kalau anak sekarang kan tinggal lihat di HP, kepingin lihat pocong atau apa kan, ketik aja pocong keluar gitu. Kalau dulu kan kita taunya di TV, yang ininya kan nggak tahu. Nah pada akhirnya kita kayak petualangan yuk, gitu anak dulu itu, petualangan ayo, apa kita jalan-jalan ke kampus itu. Soalnya kampus itu walaupun bagus, itu terkenal kayak cerita mistisnya, angker. Orang sekitar kampus itu pasti nganggep angker. Karena di kampus itu sebelahnya juga rumah sakit ternama di Surabaya juga, pas tuh. Nah, jadi kalau kita dulu apapun kita main itu di kampus itu bos. Sekarang udah dibangun sih, sekarang udah kayak modern gitu bos, modern sekarang kampus itu. Dulu enggak, dulu itu masih ada kayak lapangan yang rumput ya, rumput. Sekarang udah nggak ada, sekarang udah jadi tempat parkir gitu, tempat parkir
paving gitu kan. Terus kita sepak bolanya di situ kalau sore. Sepak bola sore itu di situ, main bola plastik. Terus kita nyari-nyari apa buah-buah orang-orang gitu, jambu ya, mangga di situ. Makanya, tapi kita pada malam itu kepingin ke situ. Karena umur kita itu pada waktu itu masih umur 9-10 tahunan. 9-10 lah. 9-10 ya segituan lah. Terus kita main-main ke kampus, pengennya kita ya waktu itu ya apa? Berani nggak orang sore aja kalau kita sepak bola kan maghrib itu udah pulang, Bos. Karena udah gelap itu kampus itu. Udah gelap banget, terus yang nyala itu cuman di depan-depan fakultas, lampu-lampu depan. Jadi kelas itu udah pada mati tuh lampu. Nah, jadi kita maghrib itu udah gelap, ya saya mulai itu pulang. Mulai gitu kan. Kalau maghrib lah pada waktu itu pada malam hari namanya anak-anak dulu ya, apalagi anak Surabaya nakal, nggak karu-karuan. Jadi kita nongkrong langsung, ya opo, kita ada obrolan ya. Ya opo, ayo dulu nang di nanguneri opo gitu. Apa ya bahasa Indonesia? Oh gini, gimana kita main yuk petualangan ke UNER gitu. Nah kita kan wah gendeng oleh gue bengi gitu kayak wah gila kamu ini malam ini bahaya gitu. Tapi kan kita ya kalau ada yang satu nyelot tuh wah licik kok niku kayak zaman dulu tuh kayak penakut lu gitu loh Mas. Itu tuh kayak kan nggak terima tuh yang satu teman-teman. Yo kak wedi, yo wes ayo gitu, ya nggak takut, yo wes ayo budal gitu bos, ya berangkat gitu. Nah ceng udah, yos ada teman saya yang satu, yo tak nggak tembak bapakku yo, apa sama nangin, yang buat burung itu loh bos. Ya kalau di UNER kita nggak nembak burung, nembak tikus gitu. Nah terus habis gitu bawa lah itu, yang satu senapan, terus aku bawa senternya mbakku itu bawa senter zaman dulu itu yang baterai besar itu terus. Temanku bawa senter, yang bawa senter itu nggak salah 3 orang itu bawa senter, 3 orang. Terus kita itu mongkoknya lebih dari 9 orang kalau nggak 10, lupa ya saya, cuman banyak. Tapi nggak sampai 15 gitu, nggak sampai, cuman anak-anak segitu. Ya udah, mainlah kita itu sekitar jam-jam berapa ya? Pokoknya itu habis dulu itu nonton film, terus Dunia Dalam Berita, film lagi lanjut. Itu jam 9, jam 9-an bos, jam 9-an. Jadi udah pokoknya kita udah persiapan itu semua. Kita nggak pamit kalau itu, nggak pamit ke orang tua. Pasti nggak boleh, pasti nggak boleh. Dulu kan dicari kalau jam segitu kan. Mau ke orang tua udah ngeliat kita masih di depan nongkrong, ya udah dibiarin. Giliran kita cabut, kita pelan-pelan tuh udah, ya langsung gitu kayak gitu. Cepet budal. Berangkatlah kita. Berangkat tinggal nyebrang jalan raya besar itu. Ini kampung, jalan raya, kampus. Langsung pintu masuk. Kampung saya nih, langsung pintu masuk kampus. Di depan itu, jadi kita itu pertama itu awalnya mau nyari ini, sekalian nyari. Kalau di sana itu namanya itu kayak ikan digot, itu ikan gatul Mas. Di sana. Di sini apa ya? Kecil itu digot apa? Ikan cerek kayaknya. Ciri ya, ya ikan ciri mungkin ya, aku nggak tahu. Cuman di sana ikan gadul itu buat makanan bebek, anaknya bebek, meri kalau di sana anak bebek itu pakai besek dulu kayak jaring ya, pakai besek. Udah kita nyari itu tuh awalnya itu. Pokoknya kampus itu pertama kalau kita masuk itu fakultas hukum. Di fakultas hukum itu ada patung, ada kolam, ada patung kepala itu. Kita di situ tuh nyari. Di depan kolam itu ada got, kita nyari ikan di situ. Terus yang lain habis nyari ikan, yang satu di sana nembakin tikus. Akhirnya udah gitu kayak hukum, terus habis gitu fakultas hukum, terus fakultas pokoknya ada 3 yang kita lewati itu hukum terus yang terakhir ini itu yang ntar bakalan kita alamin yang nggak pernah aku lupain itu yang fakultas yang belakang sendiri. Gitu. Akhirnya udah singkat cerita, habis kita nyari-nyari ikan, berhubung kita anak banyak nih bos, jadi kalau ada suara-suara misalnya dari dalam kampus itu
kita nyantai aja. Misalnya ada suara kayak klotak gitu itu ada kayak suara lemparan gitu, kita nyantai. Warna banyak. Cuman kan anak-anak ini apa namanya kayak udah serius masing-masing yang nyari ikan, yang satu nembak. Kita sebenarnya sadar ada suara-suara itu. Cuman dari awal kan kita udah niat nih kayak petualangan nih anak-anak zaman dulu gitu kan. Akhirnya setelah itu singkat cerita kita habis fakultas hukum, terus fakultas apa itu saya lupa, baru di belakang itu fakultas itu. Nah kita nelusurin got itu panjang emang sampai belakang, karena belakang itu sungai. Ada sungai itu belakang. Cerita orang-orang yang paling angker itu emang yang sering kita ceritain, orang-orang ceritain itu di belakang itu. Ini kampus yang aku tadi cerita, sebelahnya ini itu ada kolam kayak bendungan gitu, kotak. Makanya itu dibilang itu kali kotak. Kali itu sungai, kotak itu ya bentuknya itu. Soalnya kan tadi yang aku bilang ini kan got lurus ini kan air nih. Nah itu ada yang ntar airnya itu ada yang dialirin ke situ. Tapi ya kalau udah masuk ini itu tenang. Itu sungai itu tenang banget. Dan apa namanya? Kalau dari rumor-rumor yang ceritain, awas yo, kalau kita aja lo sore-sore sepak bola di kampus itu, kita bu, bal-balan gitu kan, bu, bal-balan sih gini, awas yo renang kali kotak, mesti gitu orang tua gitu, awas yo renang kali kotak. Soalnya terkenal cerita kali kotak itu banyak makan korban. Gitu dari dulu itu walaupun kita nggak pernah ngelihat sendiri kan, cerita dari orang-orang tua kan yang bikin kita sebenarnya takut gitu loh bos. Kita bocah sih, anak-anak yang sering jadi korban itu, bocah-bocah kecil gitu. Nah makanya setiap kita sepak bola itu kayak awas kon yo renang nang kali kotak kayak gitu loh, kayak gitu. Ya udah akhirnya itu tenang banget airnya kayak gitu. Emang kalau serem bos itu bos. Di situ tuh serem banget. Kalau apalagi malam gitu ya. Malam itu gelap banget. Orang sore aja loh bos ya. Orang sore aja kita kalau kan biasanya, bu, budal sih bal-balan gitu, sepak bola. Bu, aku berangkat sepak bola. Itu mesti orang tua itu pesen ke kita itu, awas ya renang kali kotak gitu loh. Awas ya renang di kali kotak gitu. Soalnya saking terkenalnya kali itu di kampus itu kayak apa ya, sering makan korban kan. Katanya gitu. Cerita walaupun kita sendiri itu sebenarnya nggak tahu nih kejadian-kejadian, cuman cerita dari orang tua terus warga sekitar kan, kalau di situ banyak makan korban kebanyakan anak kecil. Karena zaman dulu kan kalau kita renang kan bayar bos. Kalau tempat kolam renang kan bayar ya, zaman-zaman segitu wah males. Karena anak kan sering renang di sungai gitu kan. Nah di kali itu emang mirip kotak gitu kalau renang. Mungkin dulu banyak yang korban itu. Terus kita kan di situ kan ada orang jualan bos. Di sebelah kali itu kan. Nah itu kita pulang ya kadang nyari buah, terus kita beli es teh gitu kan di ibu-ibu situ kan. Kalau ya ibu itu pasti jualan enggak. Cuman kita pernah nanya gini waktu beli es. Lah kan itu serem bu, kali kotaknya kan medeni kan gitu kan. Medeni, ngono. Medeni apa sih ngono? Ya aku waduh. Medeni apa sih ya kan? Ya kamu tahu ibu itu bilang apa? Ibu bilang gini. Lha aku ono suara arek cilik nangis kok ngono wis tak jarno ae. Gitu. Ya wis, kalau aku ada suara anak kecil nangis, aku biarin aja. Berarti ibunya tuh sering dengar suara anak-anak nangis gitu? Kalau kayak gitu sih kayaknya ya sering ya. Ya percaya nggak percaya namanya anak dulu kan mesti mosok bu mesti gitu loh. Iya, kon nek nganu ya kancan ono aku lho lek gak percaya. Kalau kamu gak percaya temenin aku sini loh gitu loh maksudnya. Nah, jadi emang korbannya itu banyak anak kecil gitu bos di situ gitu loh. Nah, terus ibu-ibu itu kan jualan di situ kan udah tahunan jadi berani aja kan gitu ya kayak gitulah. Malam itu ya balik ya bos cerita kembali lagi cerita yang kita mau, kejadiannya yang serem banget ya ini mungkin saya sama teman-teman saya yang ya ada yang masih percaya karena ngalamin sendiri, ada juga yang masih belum percaya karena dia
nggak ngelihat itu. Gitu loh kejadian itu. Cuman ada sama kita, anak teman-teman saya sebagian itu. Jadi udah kita, kali kok tak jo, merono dah, kosong, ada yang gitu kan. Wis kosong, ini bareng. Wis rono, nggak usah ke situ aja, yang itu ke dalam fakultas itu, gitu. Langsung, ya wis. Kan dulu anak dulu ini kebiasaannya ya bos, kalau kita udah rame-rame jalan gitu, kalau yang satu itu kayak kita udah jalan serius gitu, tiba-tiba wah gitu, kita langsung pada kabur, satu gitu, wah langsung kabur kan. Nah ini akhirnya kita mau masukin kampus itu, kita udah kayak ngingetin satu sama lain, wes yo mlebu yo bareng-bareng yo, kayak gitu. Wes yo mlebu bareng-bareng. Ojo ono sing bengok, gini. Jangan ada yang teriak, gitu. Jangan ada yang teriak. Soalnya kalau teriak bos pasti kacau itu. Kan soalnya kita udah jauh-jauh niat, ntar ini. Ya udah akhirnya, yo wis temen yo, gini. Yo beneran ya gitu. Yo wis, udah niat lah kita masuk dah itu ke gerbangnya fakultas itu. Masuk, itu kayak ada jalanan setapak gitu, jalan setapak. Ini ruangan, ini setapak, ini ruangan nih, ruangan kelas-kelas gini. Lah itu L gini langsung, masuk langsung L itu pintu, pintu. Kita kan kebiasaan kalau sore kan nontonnya ya cuman itu mainan sampah itu, terus nontonnya kan dari kaca, apa sih ngene isine, cuma dari luar doang, ya sepintas doang gitu. Akhirnya udah kita lihat, nah itu langsung, yo mlebu dah, gimana masuk dah, gitu langsung. Ya anak-anak ada yang ragu, ada yang akhirnya saat ya itu tadi kalau aku gak wani malu gitu loh bos, karena yang satu udah nantangin nih, jadi sebenarnya takut. Nah, ya mungkin teman-teman saya juga takut, cuman gengsi ya anak zaman dulu. Akhirnya itu ada gerbang, kan L gini, terus ada gerbang yang menuju untuk ke kelas-kelasnya, Akhirnya wis ya wis dibuka mana anak, emang nggak digembok. Dulu tuh kampus itu udah kalau kamu masuk ke situ ya wis nggak ada gembokan gitu, kayak seperti sekarang ketat kan. Kalau sekarang kan udah bagus banget kampus itu, nggak digembok, cuman di grendel gini doang. Buka lah itu, coba sih ya sih bawa senter gitu. Siapa dulu ya yang bawa senter gitu kan. Akhirnya masuk lah kita, yang aku senter, temanku senter, satu senter. Terus sing tiga-tiganya depan nih, langsung anak-anak ada yang nyeletuk, sing cici gue senter ngemburi gini, medeni gitu. Ya udah, yang satu akhirnya ke belakang, yang dua di depan. Ya kan kita kebiasaan ngelihat yang ini tadi lab ya, lab istilahnya ya, lab. Kita buka situ dulu, kita kan penasaran. Buka lah itu, cek, gelap emang, gelap tuh kan, udah malam kan. Kita senterin, drop gini, langsung. Oh iya, emang iya itu kayak alat-alat apa peralatan gitu loh bos, apa ya itu namanya, ya peralatan gitu. Cuman kita nggak berani masuk banget gitu, nggak berani kan, gitu. Soalnya satpam itu tetangga kita sendiri, satpam. Jadi kita kan takutnya ada hilang, arek-arek nggonku iki mambengi yang masuk, anak-anak tempatku semalam yang masuk. Jadi kita nggak ada kayak niat mencuri gitu, kan kasihan juga satpam tetangga. Akhirnya kita senterin, alat-alat kita senterin. Oh cuman gini ya gitu, kalau malam, tapi banyak banget ya tulang-tulang angsa, gitu ada sapi, gitu ada tulang-tulang sapi, itu ada bos. Langsung udah, sing liane, ayo yang lainnya, gitu. Nah akhirnya keluar gini, jadi itu ruangannya ya, ini lorong panjang gini, ini kelas berhadapan-hadapan, kelas-kelas berhadapan terus. Aku lupa ada berapa, cuman banyak emang sampai ke sana itu. Tapi lorongnya lurus gini. Akhirnya kita coba yang depannya nih, buka lagi. Jerek gini. Kenapa gini? Wah sangar Jo, pocongan nih misalnya gitu, anak-anak bercanda. Pocongan nih gini. Jancuk cangkemmu gitu. Langsung udah gak ada apa-apa, ya cuman bercanda-bercanda gitu, gak ada apa-apa ya. Tutup lah itu. Sampai kono ta gitu. Ayo sampai sana lah gitu. Lah di ruangan ini nih yang sampai sekarang sebenarnya apa ya? Aku sih juga kayak
apa ya biasanya kayak takut banget ya di Waktu itu. kejadian ini. Itu siapa? Itu sampai sekarang ini aku jadi bertanya, ini kenapa aku sampai penasaran. Ntar endingnya ntar kamu pasti paham lah. Kenapa aku sampai bisa penasaran ini tuh makhluk apa atau apa gitu. Karena ya udah akhirnya kita kan tadi kan biasa tuh buka biasa kita senterin. Yang ini biasa. Ini juga aku buka seperti biasa gini. Waktu gua buka, aku senterin kayak biasanya tadi awal. Senterin terus anak-anak, oh podo ae gitu, kayak sama aja. Wah podo ae ini terus. Cuman di situ apa namanya ya cuaca beda ya. Yang depan sama belakang itu beda. Yang apa kita lihat, oh podo ae. Terus yang satu nyanter sana ruangan sini. Dah waktu kita mau tutup nih, mau nutup pintu, krek gini, langsung gini bos. Dari belakang pintu. Tuh. Soalnya kan pintu buka gini, waktu tutup dia langsung gini. Langsung gitu, gini. Langsung gitu. Lapoli, gitu. Apa? Lapoli. Lapoli itu lapo nak. Gitu. Ngapain nak? Gitu. Terus? Lapoli, langsung gitu. Cuk, gini. Woi, langsung. Jangan cuk, langsung balik badan, lari tuh gak peduli temanku di belakangnya tawabrak aja wis. Cuk, wah apa jancuk gitu kan di jalan. Wah, ada Eli. Tapi lo lari terus. Yang mungkin nggak tahu itu juga ikut lari karena kita lari semua kan. Kita lari terus habis gitu sampai nggak tahu itu wis. Kita udah di jalan nih, udah gak konsen, baru berhenti itulah. Kita udah sadar kita udah jauh dari tempat itu. Kita berhenti langsung kayak wah nggak tahu itu apa sih belayu yang teman yang di belakang gue. Ya apa belayu? Tadi ngomongnya nggak usah teriak-teriak, ya lari matamu cuk gini. Lah yang di depan sama aku tadi yang mbak senternya di satu lagi itu yang gini, kan lo cuk gini, kan lo gini lah dia jawab, lo cuk gini. Dia ngomong gitu lo langsung, lo apa cuk? Padahal ini ada lagi yang di belakang kita pas, ya otomatis bos kalau dia kayak gini. Lapoli, berarti dia udah juga tahu dong seharusnya ya. Tapi yang aku mbak senterin sama temanku tadi ini, dia tak tanyain, kon delok, kamu lihat gitu loh, delok gitu, delok cuk ini, apa delok apa sih, kau cuk kan apa gitu. Yang lain? Yang kan itu yang sebelahku tadi loh si siapa namanya? Aku nggak sebutin, ya tak sebutin nggak apa ya nama temanku ya Andri. Andri langsung ngomong, apa gak ngerti apa cuk gitu, kan lo apa kok bareng yang apalagi yang belakang kan gitu, iya ngerti Melayu gitu, temenan cuk, kan dulu ya nih, dulu aku cuk, yang temanku aja jawabnya itu, dulu aku cuk, dulu temenan, dulu aku gini, langsung udah tegang ya, akhirnya udah, yowes, satu lagi nyeletuk tuh, yowes, balik gitu, yowes, ayo kembali gitu, gitu kan, langsung aku itu sebenarnya nggak mau bos, soalnya udah ya apa sih kamu langsung di depan nggak gini langsung, udah gemeter namanya anak kecil ya, umur segitu, cuk, yoi, gak bisa begitu, aku bilang guys, gak bisa gitu, guys, gak melu sekolah balik, aku nih licik nih, langsung temanku satunya, cuk. Soalnya mungkin temanku satunya ini mikir nih, kalau mereka balik semua, tinggal kita berdua. Akhirnya aku ya mikir juga akhirnya, tinggal yang opo gini, kita ditinggal gimana? Gitu langsung, cuk ancuk, ya opo, ya gak apa gini. Udah, keputusin lah, ikut aku, ikut kembali. Ikut balik berarti? Ikut balik. Itu ngelewatin kayak kaca-kaca kelas tadi, ngelewatin. Kan gini nih, keluar lagi terus kita lari kan, ngelewatin lagi, ya aku ya nengok bos, tetep tapi aku nyanterin, kita balik, nyampe lah yang gerbang tadi dibuka itu, masuklah lagi, masuk, langsung itu tak senterin lorong ke sana ini, lorong gelap itu, tak senterin, itu kosong doang, nggak ada apa-apa, nih, wis yo, lah. Kelas tadi itu ya, yang di kelas tadi kan itu ruangannya ini kan yang depan kan habis dibuka ditutup, buka tutup. Tetap kebuka bos, tetap kebuka.
kan habis dia yang gini kan langsung lari kan ya. Tetap kebuka, aku senterin lagi. Belum itu. Jadi dari kejauhan kan gini kan nyenter orang itu tetap kebuka tuh, kelihatan tuh pintu itu. Tetap kebuka, maju lah itu. Ya apa ngene. Wis gak apa-apa. Ngene, apa jenenge engkol pancen ono maneh dikepruki gitu loh maksudnya. Wis ayo kepruki ae gitu. Anak-anak ngomong gitu kan. Harus dipukulin gitu. Ya wis temen ya wis. Dah. Aja gitu. Wis aku kayak down gitu loh bos. Kondisi olah ngene. Kamu duluan gitu temanku. Ya wis gini. Center ini tak kasih dia, aku di belakangnya akhirnya di belakangnya. Yang satu temanku yang tadi temen nyenter wis aku nang ngarep ae. Ya wis aku di belakangnya dia. Nyenterin. Dia masuk gini ke ruangan itu. Set dia nyenterin gini langsung. Endi gak ono apa-apa ngene. Apa pintu kan buka separuh gini, didorong sama dia. Endi langsung dia masuk langsung gini. Di belakang gitu gak ada apa-apa. Langsung, "Mosok sih aku ini." Tak ambil senternya. Lah temanku yang tadi ngeliat juga dia. "Yo cuk gak ono gini." Nisor bawa meja. Dilihat tuh bawa meja. Gak ono, gak ada. Wis jancuk ono apa mau yang ngene. Oh gak ono pancen nggarai iki ngene. Main goda gitu loh. Nggarai goda ini. Beneran aku bilang gitu. Bener temenan iki ya ngene. Temenan aku delok iki lho buktine. Ya delok ngene yo. Langsung dia ngomong, "Iya aku delok cuk ngene." Udah akhirnya waktu keluar gini kan gelap tuh. Gelap aku senter lagi ke lorong. Berdiri cuk. Orangnya aku ya orang, tapi maksudnya nggak tahu ya bos ya. Aku itu sampai sekarang itu nggak tahu itu orang atau siapa. Tadi yang aku lihat pertama itu wajahnya itu orang tua. Cuman rambutnya itu nggak putih banget, Ini di dalam ingatan saya ya, itu nggak putih banget. Ya ada ubannya, cuman nggak semua putih gitu loh bos. Ada hitam-hitamnya. Terurai. Terus pakaiannya itu apa ya? Kayak yang bolong-bolong itu loh bos, bukan gembel. Baju kayak kalau di sini itu kawinan gitu loh bos, kayak kawinan. Jadi rapi gitu. Kayak rapi gitu. Terus bawahnya ini kan nggak kelihatan waktu itu. Nah, yang tak ingat yang waktu awal itu mukanya tua. Terus mbak gitu lah kan dia nengok gini, bawahnya tuh belum ini. Lah waktu aku center itu dia berdiri pakai kayak cewek gitu, rok ya apa ya, kayak cewek mbak zaman dulu gitu loh bos. Ya, zaman dulu banget gitu loh. Zaman Londo paling gitu, zaman Belanda ya. Aku sampai jek gini ngajak cuk gini kan. Lah dari situ apa sih gini, temanku nyenter, temanku ini masih bisa, kayaknya aku sama dia deh itu, kayaknya deh, loh cuk yang sih gini, cuk gini, cuk gitu, yang lainnya apa cuk masih gitu, aduh gak sampai 5 detik paling bos aku gini, seret, cuk langsung dia temanku, cuk langsung gini, lapo cuk lah yang satu mesti ada yang usil kan kayak, wow gitu kan langsung. Nah itu langsung dia tuh belum gak nengok, gak apa, aku udah lari tuh. Jadi setelah lari, udah itu mau perjalanan pulang itu, kita udah pulang. Tapi di jalan ya tetap kita aku sama temenku tadi ngobrol pun delok terus temen-temenku yang lain itu nggak lihat. Mereka ya nggak tahu ya mungkin itu. Tapi sampai sekarang makanya aku itu nggak tahu itu orang atau bukan ya bos ya. Ya itu akhirnya. Tapi makanya kalau sampai sekarang ini aku kayak di kampung itu ya, maksudnya udah dewasa gini di kampung itu kalau kita ngobrolin kayak setan, kayak kita mau kemana gitu, naik gunung, kayak kita mau naik gunung ke Penanggungan, ke Welirang itu, wah ono setan kampus sih gitu. Mesti kita bercandanya gitu, ono setan kampus ini, karena yang lainnya itu gak ngelihat, cuman sering diejek gitu loh bos. Kita penakut gitu, padahal tapi temanku aku tanyain, kan mau dulu apa? Waktu itu ya, pada waktu itu dia jawabnya tuh ya
nenek mbak gitu, mbak Cuk. Terus tak sebutin bajunya apa dia ini, terus aku belum ngomong yang waktu di lorong itu, terus nggak apa meneh gitu, terus nggak apa meneh. Dia jawab ya cewek itu tadi, ya sama berarti yang tak lihat, gitu loh Mas, sama yang tak lihat. Ya situlah pengalamanku waktu kecil, dan teman-temanku yang sekarang waktu itu nggak ngelihat ya tetap nggak percaya. Tapi kalau temanku itu sekarang nih Bos, aku ngelihat dia ngelihat, tapi yang lain nggak ngelihat. Terus sama juga, tapi ya itu tadi yang bikin pertanyaan ya nggak tahu ya itu orang, tapi temanku yang lainnya nggak lihat ya, mungkin bisa dibilang hantu ya, karena yang lain nggak lihat tapi aku ngelihat. Yang bikin aku penasaran itu bikin aku nyesel ya, kenapa kok gak tak samperin yang terakhir itu loh Bos. Nah namanya anak umur segitu ya, jadi serem. Nah kayak gitu Bos, itu ya pengalamanku di kampung waktu kecil gitu. Tapi kamu sebenarnya ini loh Bos, apa? kok pengalaman kamu ini? Aku udah kerja sama kamu, kita punya pengalaman serem itu, kamu nggak nyadar? Iya pernah juga. Tapi kamu mesti takut ya kalau cerita itu deh. Nggak apa-apa sih. Itu waktu itu ya iya betul. Jadi yang tadi itu biarlah menjadi pertanyaan si Jancu dan temennya itu orang atau hantu. Tapi emang benar, gue ini punya pengalaman serem juga ya kita ya. Iya, waktu ngetrip itu di Bali ya? Di Jogja. Bukan, di Lombok. Iya di Lombok. Gimana tuh coba ceritain deh. Jadi ya apa namanya, pengalaman itu waktu aku sama bosku ini Marcel ini di Lombok itu kita ngetrip. Bulannya lupa, tahunnya 2019-an lah itu. 2018-an. Habis gempa Lombok gitu. Habis gempa Lombok. Jadi suasana itu masih sepi. Di sana itu sepi. Kita ngetrip di sana. Jadi hotelnya bagus Bos ya. Hotelnya bagus. Cuman kan kalau misalnya kru sama kayak artisnya, kalau yang bungalu itu dibedain. Yang kru itu kayak ya jadi satu, kalau yang artisnya itu kayak satu bungalu, ini satu lagi yang satunya. Nah, aku sebenarnya sama bosku ini udah tanya gini, Bos, wah kita dipilihin kamar yang bagus ini Bos. Kalau kamar yang bagus pasti jarang orang nyewa, ya kan? Aku waktu itu bilang gitu kan. Emang kenapa? Dia bilang gitu. Ya, jarang orang nyewa, ya serem Bos, aku gitu kan. Ah lu ada saja, gitu dia. Kamu kan bilang gitu waktu itu. Akhirnya udah. Waktu itu kita masuk, kita seperti biasa nyiapin alat selam sendiri itu aku siapin. Malam harinya itu aku sama bosku dia kan kalau tidur ini, Marcel ini lampu itu harus mati semua, apapun pencahayaan TV udah matiin gitu. Tidur lah itu, singkat cerita kita tidur. Terus habis gitu aku tidurnya kayak ada sofa besar. Soalnya aku males kalau tidur sama dia satu kasur itu, males aku tidur di sofa, bosku di kasur. Lah ini kejadiannya. Waktu itu udah malam, pokoknya udah lewat jam 12 lah itu kayaknya. Itu kayak lebih dari jam 12 malam dah itu. Ya lebih dari udah malam banget. Pokoknya aku mau tidur, aku udah tidur. Terus habis itu gak lama itu kayak cuk gitu. Aku kan kalau dia manggil itu aku mesti bangun. Aku langsung kebangun gini. Apa sih Bos ya gitu. Coba lu nyalain lampu deh, ngomong gitu. Aku nyalain lampu waktu itu. Kenapa? Di sebelah TV itu ada kucing nggak, ngomong gitu. Ada kucing nggak? Hah? Lah kamu ngelihat ini ada nggak loh gitu. Dia ngelihat. Kalau bosku ini kan agak min matanya ya. Jadi kayak ini loh Bos, kelihatan nggak ada guci, ngomong gitu. Nggak ada guci nih, langsung dia ngomong, serius lu? Serius ini, mana guci? Langsung udah, ya udah deh, tak matiin itu lampu. Langsung, aku belum tidur nih, masih jalan habis matiin lampu. Cuk, kayaknya TV nyalain aja deh, gitu. TV aku nyalain tuh, jadi kan agak ada pencahayaan ya Bos ya, agak terang. Aku
balik tidur ya wes tidur lagi gini. Selang gak sampai setengah jam, 15 menit ya gak salah, 15 menitan gitu ya. Gini lagi. Tadi tidur, cuk, ini aku langsung kebangun lagi. Oh pemana sih bos? Itu emang capek banget itu, nggak tahu ini, nggak ada pikirannya itu orang istirahat. Akhirnya, oh pemana sih bos gitu. Seriusan di sebelah TV itu nggak ada. Nah kan ini udah terang bos, nggak ada kunci ya bilang gitu kan. Aduh, ya udah, dia gitu kan. Akhirnya aku tidur lagi. Akhirnya gak lama lagi, cuk, kayaknya lu pindah ke sebelah gue deh, gini, gitu. Males bos, aku kan males tuh, kayak tidur di sebelahnya dia. Males bos, udah lu pindah sini. Kenapa sih bos? Selimut gue ditarik men, dia langsung gitu. Selimut gue ditarik men, begini. Ah serius lu bos? Serius lah, dari situ aku langsung ya udah deh, aku tidur sebelahnya, udah tidur gak lama langsung gini lagi, cuk, lu ngapain sih nendang kaki gue gitu kan. Aku yang kebangun kan, apa mana sih bos, ngapain sih lu nendang kaki gue? Langsung udah, siapa yang nendang? Ini lagi di sini, ya apa nendangnya, makanya gini aku gitu kan. Langsung dia, serius lu? Iya serius bos. Dia udah capek itu juga, aku juga capek. Akhirnya gak lama tidur lagi tuh, dia langsung bangunin lagi tuh kayak gini, cuk, gitu. Apa bos? Anjing gua reperpan gitu, ketindian rasanya, ketindian. Ya akhirnya aku pusing, aku akhirnya ikut kayak ya merinding, emang itu bangunannya kayak kayu-kayu gitu ya bos, kayak tradisional gitu tapi bagus hotelnya. Akhirnya aku pusing ya, namanya aku anak Jawa ya kan, ya percayalah ajaran orang-orang tua dulu. Aku buka pintu hotel di depan itu, aku kencing sur gini sambil ngomong, mbah putine kerja ojo digarai mbah, aku nang kene golek duit mbah, kerja aku wis kencing aku udah tak tutup lagi. Ngapain lu gitu kan bosku, ngapain lu? Tidur bos, tidur. Nah itu akhirnya sampai pagi. Aku cepet nanya, kamu rep-repan kayak apa? Gitu kan, dia jawab, ya ini cuk berat banget tadi gua nggak bisa gerak gitu. Akhirnya udah, tidur berdoa wah gitu. Aku ya berdoa, akhirnya aku tidur. Ya itu. Ya kalau kamu apa ya? Yang kamu rasain apa sih waktu itu? Jadi itu Gucci itu. Yang gue tanya sama dia itu di sebelah itu ada Gucci apa enggak? Karena waktu gue tidur itu kan waktu gelap itu tuh di situ tuh bener-bener kayak ada Gucci yang gede gitu loh ke bawah. Nah gue pikir kayak itu gue ngeliat kayak ada sosok gitu di situ. Tapi gue keingetnya kok Gucci, makanya gue tanya waktu masuk tuh ada Gucci nggak? Maksudnya Gucci yang gede panjang kayak Gucci Cina gitu loh. Nah makanya gue tanya sama lo tuh ada Gucci nggak di sana? Karena pas gue lagi pas lagi tidur itu, gue tuh ngeliat kayak ada yang tinggi gitu di situ berdiri. Tapi gue masih bingung nggak tahu kenapa gue ingetnya Gucci. Jadi gue karena hotel masih beranggapan gue pikir itu kayaknya Gucci, makanya gue langsung bangunin lu, gue tanya ada Gucci apa enggak gitu. Akhirnya aku nyalain nggak ada kan, kamu sendiri yang lihat nggak ada. Terus emang yang waktu ditarik itu selimutmu ya apa? Ya itu beneran ditarik itu. Beneran ditarik itu berasanya ditariknya bukan ditarik full sampai habis, tapi kayak gitu doang gitu loh. Iya. Kayak kayak digangguin, kayak ditarik ini gitu doang. Iya. Tapi gue yakin itu ditarik. Karena kan kalau aku yang narik itu nggak mungkin, karena ini tempatku jauh ya bos ya, hotelnya besar itu aku di sini, kasurmu di sini itu ya. Kalau untuk narik kan kamu langsung bangun, kamu tarik itu bangun langsung. Bangun. Nah itu kalau aku yang narik pasti sempet tahu kamu lari itu pasti. Soalnya gue sering keliling-keliling kemana-mana itu, gue tahu kalau misalkan emang biasanya hawa nggak enak itu ya. Ya gue nggak bisa sedetail itu, tapi maksudnya berasa gue nggak pernah takut juga kalau misalkan tidur gitu. Tapi di saat malam itu memang itu gue takut sih itu. Itu. Tapi emang kalau hotel itu sih pada waktu itu kenapa aku ngomong dari awal bagus, terus habis itu aku ngelihat kolam renangnya kayak ada anak kepiting itu ya bos, kamu tak beritahu itu ada anak kepiting mati. Jadi
karena kepiting itu udah mati. Kalau namanya cuyu ya, itu mati. Dan aku sempat bilang ke dia nih, bos, kolam renang ini kayaknya nggak pernah dipakai deh. Wah, sok tahu lu, tuh lihat tuh. Kalau dipakai, gak ada itu kepiting mati. Tapi emang kotor ya bos ya, airnya kotor. Oh iya, dia cuma gitu doang. Ya kayak gitu pengalamannya sama dia. Akhirnya setelah aku kencing tadi di depan pintu sampai pagi tidur. Itu. Ya itu kalau pengalaman gue sama bosku ini sama Marcel. Iya. Oke, jadi itu cerita kita malam ini. Si Sora ini juga udah ngantuk. Berarti sampai ketemu di catatan misteri berikutnya. Yo. Dah.